Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianita Nurul Hidayati, biasa dipanggil Nita dengan NIM 186300039. Saya di sini akan mempresentasikan ataupun menjelaskan terkait jurnal sensor, kimia sensor. Dengan judul Desain Baru Mikrosensor Surya Presisi Tinggi untuk Aplikasi Satelit. Pembagiannya ada 4, yaitu yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian terkait desain dan fabrikasi sensor presisi tinggi dengan karakteristik yang sama di area yang dikurangi sekitar 10% dari area sebenarnya, yang telah diproduksi dari fasilitas Centro Nacional de Microelectrónica yang terletak di Barcelona pada awal 2010. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitiannya dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu pembuatan cetakan pada silikon. Sel surya dibuat menggunakan tipe P dengan besar 1,0 cm, kemudian dipoles silikon kristal water sisi ganda 4 inci, kemudian prosesnya secara fabrikasi. Yang pertama yaitu oksidasi termal pada 1060 derajat Celcius dengan waktu 240 menit dengan gambar seperti ini. Terus kemudian pola daerah emitor menggunakan standar fotolitografi SiO2 dan predeposisi fosfor menggunakan sumber difusi planar dengan suhu sebesar 0 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Gambarnya menghasilkan gambar yang seperti ini. Kemudian yang ketiga itu SiO2-nya menghasilkan gambar yang seperti ini. Kemudian oksidasi kering termal untuk pasivasi suhunya sebesar 170 derajat Celcius dengan waktu 200 menit. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu fotolitografi untuk menentukan kontak basa SiO2 dan difusi boron menggunakan sumber difusi planar dengan suhu sebesar 825 derajat Celcius dengan waktu 40 menit, menghasilkan hasil yang seperti ini. Terus kemudian fotolitografi kontak minor menghasilkan hasil yang seperti ini. Terus kemudian akhirnya terakhir yaitu ada deposisi TI atau PT ataupun AU dengan besar 30 nanometer, 120 nanometer ataupun 350 nanometer menggunakan sputtering dan patering menggunakan teknik lift off dengan menghasilkan hasil yang seperti itu. Yang kedua yaitu proses metalisasi kaca penutup menggunakan kaca penutup yang pada penelitian ini menggunakan kaca penutup yang tidak dilapisi waterford dengan ketebalan 400. Metalisasi kaca penutup telah dibuat sebagai berikut. Yang pertama pengendapan fotoresis di sisi depan, kemudian metalisasi dengan penguapan e-berm dari tumpukan TI ataupun
PD sebesar 30 ataupun 120 nanometer. Yang ketiga, kemudian ada bola logam menggunakan teknik pengangkatan dan thermal anin di lingkungan inert. Dengan waktu sekian, dengan temperatur sekian, untuk memastikan kepatuhan yang baik antara logam dan kaca penutupnya. Terus kemudian yang ketiga ada ikatan kaca penutup silikon. Untuk merekatkan sebuah kaca penutup dengan silikon, maka menggunakan teknik lem bonding. Untuk melakukan integrasi kaca silikon digunakan epoksi standar, non-konduktif, transparan, bersertifikat. Sebelum mengikat epoksi, didegasifikasi dalam vakum sebesar 0,02 gram bar untuk menghindari sebuah gelembung kemudian epoksi diendapkan dengan hati-hati di 4 titik periferikal untuk menghindari menutupi suatu elektroda dan juga jendelanya. Terus kemudian tahapan bonding dilakukan dengan kesalahan elikmen maksimum yaitu 50 meter. Kemudian yang tahap terakhirnya yaitu epoksi disembuhkan pada suhu 65 derajat Celcius dengan waktu yang sekian dalam N2 yang ada di sekelilingnya. Kemudian hasil dan pembahasan dalam kelompok MEMS use. Ikatan kawat sensor telah dibuat serta desain dan fabrikasi papan yang berisi sirkuit adaptasi sinyalnya. Dihasilkan hasil yang seperti ini. Terus kemudian sistem kalibrasi terdiri dari lampu tetap dan 2 tahap putar bermotor untuk mengontrol kedua sumbunya tersebut. Terus kemudian ini adalah hasil kalibrasi untuk satu sumbu. Didapatkan reflection yang ada di sekitar sini. Dan ini adalah zoom dari reflection dan main illuminate areanya. Yang menjelaskan bahwa pada plot, puncak tambahan terlihat di sebelah yang utama. Efek ini merupakan hasil dari pantulan internal berkas karena metalisasi kaca penutup silikon antar muka. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya berkas cahaya utama dan yang lainnya yang dihasilkan oleh cahaya datang di jendela kedua ataupun sumbu lainnya. Untungnya sinyal palsu ini dapat dengan mudah dideteksi dan diabadikan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pada jurnal tersebut sudah meneliti terkait desain, proses pembuatan, dan kalibrasi sensor surya presisi yang tinggi, dengan ukurannya kecil dan konsumsi daya yang rendah, yang mana menjadi tujuan utama dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil simulasi dan eksperimen telah menunjukkan garis penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut ataupun pekerjaan tersebut merupakan desain dan fabrikasi sensor presisi yang tinggi dengan karakteristik yang sama di area yang dikurangi, sekitar 10% dari area yang sebenarnya. Yang telah diproduksi di Fasilitas Centro Nacional de Microelektronika di Barcelona tersebut di tahun 2010. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.